Hai teman-teman, pernahkah kalian merasa seperti makhluk asing di tengah keramaian? Atau mungkin pernah mengalami momen di mana kalian berdiri canggung di pesta sambil berpikir gimana caranya keluar dari situasi ini tanpa terlihat aneh? Jika jawabannya iya, selamat datang di klub orang-orang yang merasa ngobrol itu kadang lebih sulit daripada ujian matematika. Tapi tenang, hari ini kita akan bongkar rahasia bagaimana cara jago ngobrol tanpa harus mengubah kepribadian kalian menjadi si paling cerewet sedunia. Banyak dari kita, terutama yang cenderung introvert, sering merasa ngobrol itu seperti medan perang. Ada beberapa alasan kenapa ini terjadi. Pertama, kita sering takut kehabisan bahan obrolan. Bayangkan situasinya, kalian lagi ngobrol sama seseorang, tiba-tiba hening, dan otak kalian langsung panik dengan pertanyaan, "Sekarang ngomong apa?" Keheningan canggung ini seperti hantu yang selalu mengintai setiap percakapan. Kedua, ada tekanan sosial yang bikin kita merasa harus tampil menarik. Kita sering dengar nasihat seperti, kalau mau sukses harus pandai bergaul, atau yang pendiam mah susah maju. Padahal, percakapan yang sukses bukan tentang siapa yang paling banyak bicara. Ketiga, secara ilmiah, introvert memang memproses informasi secara berbeda. Mereka lebih nyaman dengan interaksi mendalam dalam lingkup kecil daripada obrolan ringan di keramaian. Ini bukan kelemahan, ini cuma perbedaan cara kerja otak. Tapi ada kabar baik nih. Riset terbaru dari psikologi sosial menunjukkan bahwa ketakutan kita terhadap percakapan canggung itu seringkali berlebihan. Dalam eksperimen dengan ratusan peserta, ternyata orang-orang yang diajak ngobrol dengan orang asing merasa percakapan itu jauh lebih menyenangkan dan alami daripada yang mereka bayangkan sebelumnya. Jadi, masalahnya bukan pada kemampuan kita, tapi pada pola pikir dan teknik yang kita gunakan. Sekarang, mari kita bahas solusinya. Ada 5 strategi yang akan kita pelajari hari ini. Keuntungan pendengar, mengubah fokus dari terlihat menarik menjadi tertarik pada orang lain, transformasi pertanyaan, mengganti pertanyaan membosankan menjadi pemicu obrolan yang kuat, kode koneksi, menggunakan bahasa tubuh dan nama untuk membangun kedekatan, kedalaman otentik, berani sedikit lebih dalam tanpa berbagi berlebihan, latihan bertahap, sistem latihan yang berkelanjutan. Mari kita mulai dengan strategi pertama yang mungkin akan mengubah pandangan kalian tentang percakapan selamanya. Ini dia yang bisa mengubah permainan untuk kalian, yang merasa bukan tipe orang yang pandai bercerita. Alih-alih memaksa diri menjadi penghibur, fokuslah menjadi pendengar yang hebat. Ada seorang psikiatri bernama Mark Goldstone yang dulunya sangat pemalu. Suatu hari di sebuah pesta, dia memaksa dirinya untuk mendekati 3 orang yang tidak dikenalnya. Tapi alih-alih berusaha membuat mereka terkesan, dia melakukan hal yang berbeda. Dia benar-benar mendengarkan. Mark mengajukan 3 pertanyaan sederhana kepada setiap orang. Apa yang kamu rasakan tentang hal itu? Apa yang kamu pikirkan ketika itu terjadi? Apa yang kamu lakukan setelahnya? Hasilnya, orang-orang itu malah yang mendekatinya lagi dan berkata, "Wah, seneng banget ngobrol sama kamu." Secara psikologis, ketika seseorang merasa benar-benar didengarkan, otak mereka melepaskan dopamin, zat kimia yang membuat kita bahagia. Di era digital ini, perhatian yang tulus itu langka banget. Ketika kalian memberikan perhatian penuh kepada seseorang, kalian sedang memberikan hadiah yang sangat berharga. Bonus efek psikologis. Ketika orang merasa didengarkan, mereka otomatis akan menganggap kalian sebagai partner bicara yang luar biasa, meskipun kalian lebih banyak diam daripada bicara. Tips praktis. Gunakan dorongan minimal. Oh, begitu. Terus gimana? Wah, menarik. Ajukan pertanyaan lanjutan berdasarkan apa yang mereka ceritakan. Tunjukkan rasa ingin tahu yang asli melalui bahasa tubuh. Hindari keinginan untuk langsung menghubungkan dengan pengalaman kalian sendiri. Pertanyaan standar seperti, kuliah di mana? Atau kerja apa? Itu udah terlalu mainstream. Orang bisa jawab pertanyaan itu sambil tutup mata karena udah dijawab ribuan kali. Vanessa Van Edwards, seorang peneliti perilaku, menemukan bahwa pertanyaan yang memicu dopamin itu punya karakteristik tertentu.
membuat orang mengingat hal-hal positif, tidak bisa dijawab dengan otomatis, mengundang bercerita, bukan sekedar fakta. Contoh transformasi pertanyaan. Daripada, kamu kerja di mana? Coba, apa hal paling seru dari kerjaan kamu belakangan ini? Daripada, hobi kamu apa? Coba, kalau lagi akhir pekan dan mood bagus, kamu paling suka ngapain? Daripada, asal kamu dari mana? Coba, hal apa yang paling kamu rindukan dari kampung halaman? Daripada, gimana kabarnya? Coba, apa yang paling berkesan minggu ini buat kamu? Pertanyaan level lanjutan. Kalau ada kesempatan belajar keahlian baru tanpa perlu mikirin biaya atau waktu, kamu mau belajar apa? Pernah nggak sih ada momen di mana kamu berpikir, wah, untung banget gue ngalamin ini? Kalau kamu bisa balik ke masa kecil sehari, kamu mau ngapain? Pertanyaan-pertanyaan ini bikin orang berhenti sejenak, tersenyum, dan kemudian berbagi sesuatu yang bermakna. Disitulah koneksi sesungguhnya terjadi. Meskipun kalian pendiam, bahasa tubuh bisa berbicara lebih keras dari kata-kata. Ini terutama penting untuk introvert yang mungkin tanpa sadar tampak sulit didekati. Daftar postur terbuka. Hadapkan tubuh kalian ke arah lawan bicara, jaga kontak mata yang lembut, jaga tangan tidak terlipat, condongkan badan sedikit ketika mereka cerita hal penting. Gunakan ekspresi mikro, anggukan kecil, alis terangkat, atau senyum tulus. Kate Ferrazzi dalam bukunya Never Eat Alone menjelaskan bahwa orang introvert sering tanpa sadar memancarkan aura "jangan ganggu aku" ketika mereka sebenarnya pengen diajak ngobrol. Penyesuaian sederhana dalam postur bisa mengubah persepsi orang terhadap kalian secara drastis. Ada rahasia psikologis yang sangat kuat tapi sering diabaikan. Menyebut nama orang dalam percakapan. Ketika seseorang mendengar namanya, ada area khusus di otak yang teraktivasi. Ini menciptakan rasa koneksi personal yang langsung terasa. Cara melakukannya dengan benar. Gunakan secara alami dalam percakapan. Oh, begitu ya Sarah? Menarik banget. Jangan berlebihan. 1-2 kali dalam 10 menit obrolan. Gunakan ketika setuju atau menunjukkan apresiasi. Bener banget tuh David. Gunakan saat pamit. Senang ngobrol sama kamu, Lisa. Keahlian yang sama penting adalah tahu kapan harus mengakhiri percakapan dengan elegan. Kalau mereka mulai lirik jam atau HP, kalau respon mereka jadi lebih pendek, kalau mereka mulai melihat-lihat ruangan. Strategi keluar yang elegan, wah senang banget ngobrol sama kamu, gue mau ambil minum dulu, nanti kita sambung lagi ya. Salah satu alasan kenapa banyak orang tidak suka basa-basi adalah karena terasa dangkal dan tidak bermakna. Kabar baiknya, kalian bisa secara bertahap mengarahkan percakapan ke arah yang lebih bermakna tanpa menjadi mengganggu. Penelitian dari University of Chicago menunjukkan hasil yang mengejutkan. Ketika orang asing diajak ngobrol tentang hal yang agak personal, respons mereka jauh lebih positif daripada yang dibayangkan. Ternyata, orang-orang lebih tertarik dan peduli daripada yang kita kira. Tekniknya, bagikan sesuatu yang sedikit terbuka, dan biasanya orang akan membalasnya dengan berbagi cerita mereka sendiri. Contoh, gue sebenarnya agak gugup datang ke acara begini, tapi ternyata asik juga ya ketemu orang-orang baru. Jujur, gue masih belajar banget soal keseimbangan kerja hidup. Kamu gimana cara mengaturnya? Akhir pekan kemarin, gue abis nonton film yang bikin overthinking sampai jam 2 pagi. Kamu tipe yang suka film yang bikin mikir atau yang ringan aja? Mulai ringan, kemudian secara bertahap go deeper berdasarkan respons mereka. Level 1, fakta dan preferensi. Level 2, opini dan pengalaman. Level 3, perasaan dan nilai-nilai. Level 4, impian dan ketakutan. Jangan lompat dari level 1 ke level 4 dalam 5 menit. Biarkan mengalir secara alami. Susan Cain dalam bukunya Quiet menjelaskan bahwa introvert seringkali unggul dalam percakapan yang lebih dalam. Manfaatkan ini. Ketika percakapan sudah masuk ke topik yang kalian sukai, jangan tahan antusiasme kalian. Semangat itu menular dan orang akan merasakan ketertarikan asli kalian. Seperti keahlian lainnya, kemampuan berkonversasi perlu dilatih secara konsisten. Tapi jangan membebani diri kalian dengan mengharapkan transformasi instan. Sistem tantangan mingguan.
Minggu pertama, target ngobrol dengan satu orang baru 5-10 menit, fokus pada menjadi pendengar yang baik. Minggu kedua, target yang sama tapi coba gunakan 1-2 pertanyaan dopamin. Minggu ketiga, tambahkan kesadaran bahasa tubuh dan penggunaan nama. Minggu keempat, latihan kedalaman percakapan yang elegan. Minggu kelima dan seterusnya, gabungkan semua teknik secara alami. Lingkungan latihan yang aman. Kedai kopi, ngobrol sama barista. Gym atau pusat kebugaran. Area tunggu, bandara, klinik. Komunitas online atau acara. Kegiatan sukarelawan. Daripada berpikir, gue harus jago ngobrol, pikirkan gue penasaran sama cerita orang lain. Perubahan halus ini mengubah tekanan menjadi rasa ingin tahu, dan rasa ingin tahu adalah motivasi yang jauh lebih berkelanjutan. Jadi teman-teman, itu dia 5 strategi untuk jago ngobrol tanpa harus berubah menjadi ekstrovert. Lebih tertarik daripada menarik. Fokus pada mendengarkan dengan rasa ingin tahu yang asli. Transformasi pertanyaan. Ganti pertanyaan membosankan dengan pemicu dopamin. Gunakan kode koneksi. Bahasa tubuh yang mengundang plus kekuatan nama. Rangkul kedalaman otentik. Secara bertahap, arahkan percakapan ke hal yang lebih bermakna. Latihan secara bertahap. Langkah kecil yang konsisten mengalahkan lompatan besar yang membebani. Ingat, percakapan bukan pertunjukan. Ini adalah kolaborasi. Kalian tidak perlu menjadi penghibur untuk menjadi partner bicara yang hebat. Kadang, hadiah terbaik yang bisa kalian berikan kepada seseorang adalah perhatian penuh dan ketertarikan yang tulus. Yang terpenting, bersabarlah dengan diri kalian sendiri. Keahlian sosial itu seperti keahlian lainnya, butuh waktu dan latihan untuk berkembang. Tapi, dengan pendekatan yang tepat, bahkan orang yang paling introvert sekalipun bisa menjadi ahli percakapan yang bermakna. Jadi, siapa yang mau coba tantangan minggu pertama? Tulis di kolom komentar pengalaman kalian, dan mari kita saling mendukung dalam perjalanan ini. Sampai bertemu lagi, terus terhubung, terus berkembang.